Selama bertahun-tahun kita diajarkan satu keyakinan yang terdengar sangat mulia. Kerja keras adalah kunci kesuksesan. Dari bangku sekolah sampai seminar motivasi, pesan itu terus diulang. Bangun pagi, pulang malam lembur tanpa henti, dan korbankan waktu istirahat, katanya itu jalan menuju kaya. Tapi pertanyaannya, kalau kerja keras benar-benar jaminan kekayaan, kenapa begitu banyak orang yang bekerja paling keras justru hidup pas-pasan? Petani, buruh, pedagang kecil, bahkan karyawan yang lembur bertahun-tahun, mereka bekerja luar biasa keras, tapi kekayaan tetap terasa jauh. Disinilah kita perlu jujur. Ada rahasia orang kaya yang jarang dibahas secara terbuka di Indonesia. Orang kaya tidak membenci kerja keras, tapi mereka tidak menjadikannya satu-satunya strategi. Perbedaan utamanya bukan pada seberapa keras mereka bekerja, melainkan pada cara mereka bekerja dan di mana mereka menaruh energi. Orang kaya fokus membangun sistem, bukan sekadar menjadi bagian dari sistem. Mereka bertanya, bagaimana uang bisa bekerja untuk saya? Buatan pilihan saya bisa ada lebih lem. Ini pola pikir yang sering kali tidak diajarkan di rumah, sekolah, atau lingkungan kita. Rahasia pertama adalah leverage, pengungkit. Orang kaya paham bahwa waktu dan tenaga manusia itu terbatas. Karena itu mereka menggunakan pengungkit seperti bisnis, investasi teknologi, dan jaringan. Seorang karyawan dibayar berdasarkan jam kerja, tapi pemilik bisnis dibayar berdasarkan sistem yang ia bangun. Bahkan ketika tidur, sistem itu tetap berjalan. Di Indonesia, konsep ini jarang dibicarakan karena kita lebih sering memuliakan pengorbanan fisik dibanding kecerdasan strategi. Rahasia kedua adalah menguasai arus uang, bukan sekadar mengejar gaji. Orang kaya sangat paham kemana uang masuk dan kemana uang keluar. Mereka mencatat, mengatur, dan mengarahkan uang dengan sadar. Bagi banyak orang, gaji naik justru diikuti gaya hidup naik. Bagi orang kaya, pendapatan naik adalah kesempatan memperbesar aset. Mereka membeli hal-hal yang menghasilkan, bukan hanya yang terlihat mewah. Mobil, gadget, dan gengsi adalah biaya. Aset adalah sesuatu yang memberi arus kas. Rahasia ketiga yang jarang dibahas adalah cara berpikir tentang risiko. Kebanyakan orang diajarkan untuk menghindari risiko demi keamanan. Orang kaya justru belajar mengelola risiko. Mereka tidak nekat tapi juga tidak lumpuh oleh rasa takut. Mereka belajar menghitung lalu melangkah. Di Indonesia, kegagalan sering distigma sebagai aib. Padahal, bagi orang kaya, kegagalan adalah biaya belajar. Bukan akhir segalanya, tapi bagian dari proses naik level. Rahasia berikutnya adalah lingkungan dan informasi. Orang kaya sangat selektif dengan siapa mereka bergaul dan apa yang mereka konsumsi setiap hari. Mereka membayar mahal untuk ilmu, mentor, dan akses. Sementara banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam pada gosip, drama, dan konten tanpa arah. Orang kaya mengisi pikirannya dengan pengetahuan yang memperbesar cara berpikir mereka. Bukan berarti mereka tidak santai, tapi mereka sadar bahwa apa yang masuk ke pikiran akan menentukan keputusan hidup. Yang paling jarang dibahas adalah kesabaran jangka panjang. Orang kaya tidak mengejar hasil instan. Mereka bermain di permainan yang panjang. Mereka rela terlihat biasa saja hari ini demi kebebasan besar di masa depan. Di budaya kita, tekanan sosial sering mendorong orang untuk cepat terlihat sukses, meski pondasinya rapuh. Orang kaya memilih lambat tapi pasti, konsisten tapi tenang. Penting untuk dipahami, semua ini bukan berarti kerja keras tidak penting. Kerja keras tetap dibutuhkan, terutama di awal. Tapi kerja keras tanpa arah hanya akan membuat kita lelah, bukan kaya. Rahasia orang kaya bukan mantra ajaib, melainkan kombinasi pola pikir, strategi, dan keberanian mengambil jalan yang berbeda dari kebanyakan orang. Jadi pertanyaannya sekarang bukan seberapa keras kamu bekerja, tapi apakah kerja kerasmu membangun aset, sistem, dan masa depan? Karena pada akhirnya, kekayaan bukan tentang siapa yang paling capek, tapi siapa yang paling cerdas mengatur hidup dan uangnya. Jika kamu mulai mengubah cara berpikir hari ini, jalan hidupmu 5 atau 10 tahun ke depan bisa sangat berbeda.